Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, syukurlah kalau gitu. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar diberikan tuntunan dan kenyataan agar proses pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Mungkin saya minta ketua kelas mewakili kita untuk berdoa. Brian. Sebelum kita ke dalam pembelajaran hari ini, mari kita buka agama kita. Selamat. Hari ini ada semua. Ada Pak. Ya, Pak. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Hendro, ada Pak. Hendro, ada Pak. Pak, ada Pak. Selo, ada Pak. Brian, ada Pak. Ungu, yes sir. Anjir. Hari, Pak. Oke. Dalam hari ini harus semua ya. Ya, Pak. Keadaan sehat semuanya. Ya, Kalian tahu tadi kita belajar tentang materi apa? Tidak, Pak. Operasi luar bocoran. Ya, Pak. Jadi materi kita hari ini yang akan kita belajar materi tentang materi relasi dan fungsi. Sebelum kita Bapak menjelaskan lebih lanjut, Bapak mau tanya dulu. Ada yang tahu relasi itu apa sih? Relasi dan fungsi atau relasi itu sendiri? Tidak tahu, Pak. Hanya Relasi dan fungsi masa tidak tahu sih? Ayo, siapa yang bisa jawab relasi itu apa? Dan fungsi itu apa? Saya Pak, relasi. Oke. Kalau relasi itu hubungan antara si A dan si B. Oke, bagus. Yang lain? Rian, Hendro. Sejauh Pak. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Jadi relasi itu apa sih? Jadi relasi itu sendiri merupakan hubungan antara contohnya anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Nah, itu yang dinamakan relasi. Nah, sedangkan fungsi di dalam matematika fungsi itu memiliki kata lain juga. Nah, fungsi ini biasa disebut sebagai pemetaan. Biasa disebut juga sebagai pemetaan. Jadi di dalam relasi dan fungsi ini, untuk relasi itu sendiri dulu, untuk menyatakannya itu ada 3 cara. Cara menyatakan relasi itu kita dapat lakukan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Jadi mungkin pertemuan kita kali ini Bapak akan menjelaskan tentang cara menggunakan relasi itu menggunakan diagram panah dulu. Nah, ada yang tahu atau ada yang sudah memiliki gambaran mungkin cara menggunakan cara menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah itu seperti apa? belum, Pak. Di sini saya memiliki contoh dulu. Kita di dalam sebuah kelas ya. Nah, Bapak mau tanya dulu, di dalam sebuah kelas ini ada berapa siswa yang hadir saat ini? 6, 7, Pak. Di sini kita menggunakan diagram panah ya.
Di sini kita coba menggunakan cara diagram panah. Nah, yang dimaksud dengan diagram panah itu contohnya seperti ini. Ini himpunan A. Himpunan A. Nama siapa? Hendro. Satunya lagi. Hendro. Satu. Oka Pak. Satu. Zero. Nah, ini himpunan A dan ada lagi himpunan B. Nah, himpunan B-nya ini ya. Sama juga kita buat modelnya seperti ini. Nama siapa? Brian. Satunya lagi hubungan. Maaf, mungkin di sini kita pakai part ini apa tempat orang anak dulu. Nah, di sini Bapak mau tanya, Hendro menyukai warna apa? Warna kesukaan Hendro apa? Hitam Pak. Hitam. Nah, satunya lagi Hendro Merah Pak. satu. Hijau Pak. Satu. Nih Pak. Apa? Nih Pak. Ini. Oke. Jadi di dalam sebuah kelas itu contohnya memiliki 4 orang siswa yang menyukai warna yang berbeda-beda. Nah, pernyataan itu seperti ini ya. Contoh pernyataannya. Nah, mungkin Bapak sebutkan saja. Pernyataan itu di dalam sebuah kelas terdapat 4 orang siswa yang memiliki atau yang menyukai warna kesukaan yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat 2 himpunan. Himpunan A itu terdapat nama siswa dan himpunan B terdapat warna kesukaan. Nah, warna yang disukai oleh siswa. Nah, spesifiknya di sini. Hendro menyukai warna hitam. Nah, karena di sini cara yang kita gunakan adalah cara menggunakan dengan diagram panah. Nah, karena Hendro menyukai warna hitam, jadi anak panahnya ini dari himpunan A menuju ke himpunan B, yaitu Hendro menyukai warna hitam. Modelnya seperti ini. Dan sama juga Lendra menyukai warna merah. Okta menyukai warna hijau dan Sherlock menyukai warna pink. Nah, di sini terbukti bahwa relasi itu sendiri, pengertian dari relasi itu bahwa hubungan antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B yang dinamakan dengan anggota himpunan A ini nama siswanya, dan anggota himpunan B. Nah, ini warna kesukaan dari siswa itu sendiri. Nah, kenapa disebut dengan menggunakan cara diagram panah ini? Ya Pak. Bagaimana? Sampai di sini paham? Paham Pak. Oke. Baguslah kalau sudah paham. Kita lanjut dengan yang dinamakan dengan fungsi itu sendiri.
Eh, tadi sudah ada yang dapat gambaran bahwa fungsi itu seperti apa? Belum Pak. Jadi karena di dalam matematika fungsi itu sering disebut sebagai atau sering dikatakan juga sebagai pemetaan. Nah, jadi fungsi adalah hubungan atau relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lainnya. Nah, sama juga dengan ini. Nah, ini tadi relasi. Relasi. Oke, lanjut fungsi. Karena fungsi juga sama dengan yang relasi sendiri, menghubungkan antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, di dalam fungsi itu sendiri ada yang sering disebut dengan domain, kodomain, dan range itu sendiri, range. Nah, jadi contohnya seperti ini. Sama juga kita coba tulis seperti ini, menggunakan diagram panah juga ya. Kita ganti nama siswa lagi, Brian. Satu. Himpunan B. Di sini kita di himpunan B ini kita gunakan hobi saja. Brian, hobinya apa? Bola. Umur? Game. Aceh? Nyanyi Pak. Di sini juga kita menggunakan dengan cara diagram panah, sama juga dengan relasi yang tadi. Brian menyukai sepak bola dan Umbu menyukai Aceh hobinya nyanyi. Guru Nah, karena di dalam fungsi itu terdapat yang dinamakan dengan domain, kodomain, dan range itu sendiri. Nah, di sini Bapak mau tanya, ada yang tahu domain itu apa sih? Daerah asal. Oke, ya tepat sekali. Domain itu daerah asal. Nah, terus kodomain. Daerah kawan. Oke, berarti sudah paham. Yang dinamakan range itu Daerah hasil. daerah hasil. Oke. Mungkin di sini saya meminta yang menjawab tadi itu, yang menjawab domain bisa coba tunjukkan domain itu di mana sih? Tadi yang dikatakan domain itu ini himpunan apa? Oke. Ya. Yang jawab kodomain itu daerah kawan bisa maju. Oke. Yang jawab range itu daerah bisa maju. Nah, jadi
Bapak akan menjelaskan. Jadi memang betul tadi bahwa yang dinamakan domain itu sendiri adalah daerah asal. Nah, di sini yang dikatakan daerah asal itu, nah ini daerah asalnya yang terdapat di himpunan A. Nah, ini yang dinamakan dengan daerah asal atau domain. Atau daerah asal. Yang disebut dengan kodomain atau daerah kawan, nah ini yang terdapat di himpunan B, ini yang dinamakan dengan kodomain. Atau disebut daerah sekawan. Nah, sekarang yang disebut rank. Yang disebut rank yang mana sih? Ayo. Disebut rank misalnya Brian, sepak bola, terus umbu, geng. Ya, tepat sekali. Ya. Yang disebut daerah hasil itu ini sepak bola, ini hasilnya. Nah, contohnya ini Brian hobinya sepak bola. Nah, ini hasilnya ini hasil dari hobi dari Brian ini. Nah, sepak bola. Sama juga dengan yang lain, umbu, ance, guru ini. Ini yang dinamakan sebagai rank atau biasa juga disebut sebagai daerah hasil. Sampai di sini materi relasi dan fungsi. Apakah sudah paham atau masih ada pertanyaan? Permisi Pak, saya mau tanya. Oke. Nah, untuk membedakan fungsi dan relasi itu bagaimana Pak? Nah, sebenarnya untuk relasi dan fungsi ini tidak terlalu jauh beda. Nah, cuman di dalam relasi itu sendiri, ini dia memiliki hanya satu anggota atau bisa lebih di himpunan D ini. Contohnya bagaimana Pak? Nah, contohnya ini, mungkin ini kita coba ganti bahwa mungkin dari Hendro ini bukan hanya satu warna saja yang disukai, melainkan dua warna. Hendro menyukai warna hitam dan merah. Nah, dia bisa memiliki relasi di himpunan B, contohnya. Karena Hendro menyukai warna hitam dan merah, jadi anak-anaknya kita segini aja. Jadi anggota-anggota yang di himpunan A tidak membatasi bahwa dia memiliki anggota di himpunan B. Itu yang dinamakan relasi. Tapi bagaimana kalau dengan fungsi? Nah, kalau di dalam fungsi itu sendiri, sama juga dengan relasi itu, tapi di dalam fungsi itu dia harus contohnya ini. Di sini bukan hanya ini apa saja.
ini kan di himpunan B, hobi ini terdapat 5. Nah, sedangkan di himpunan A hanya terdapat 4 orang saja. Nah, karena di sini dia tidak boleh juga memiliki hobinya ini di himpunan B, bisa juga lebih dari 1. Jadi kalau untuk ini antara fungsi dan relasi itu sebenarnya tidak terlalu jauh beda, sama juga fungsi ini tidak terlalu jauh beda dari dengan relasi itu sendiri. Jadi di dalam fungsi ini yang penjelasannya hanya terdapat yang dinamakan domain, kodomain, sama range itu sendiri. Oke. Dari relasi dan fungsi, Pak sudah menjelaskan bahwa di relasi itu contohnya Hendro menyukai dua warna itu bebas. Sedangkan di fungsi contohnya daerah kawan itu bisa lebih dari 5. Nah, untuk kita membedakan dari kedua ini relasi dan fungsi itu spesifiknya itu seperti apa, Pak? Jadi begini. Nah, di sini kan untuk relasi itu sendiri dia boleh memiliki hubungan dari di himpunan B. Nah, dari himpunan A ini bisa memiliki hubungan di himpunan B melebihi dari 1 ini. Contohnya ini, Hendro menyukai warna hitam, merah, dan hijau. Di sini dia bisa memiliki hubungan di himpunan B. Nah, sedangkan di himpunan di fungsi itu sendiri, dia hanya spesifik dengan satu tujuan ini. Nah, mungkin untuk lebih untuk lebih jelas di sini Bapak punya permainan. Nah, ada yang mau main game bersama Bapak? Bapak? Tahu, Pak? Oke. Sekarang kita coba bermain game. Nah, di sini Bapak punya media game yang disebut dengan papan refusi. Nah, ini kenapa disebut sebagai papan refusi? Yang bisa jawab coba angkat tangan. Itu refusi sama dengan relasi dan fungsi, Pak. Oke. Ada yang mau coba? Ayo, coba satu orang. Pak Guru minta tolong satu orang untuk pegang ini. Atau kita langsung ganti. Sama. Di sini Bapak punya permainan. Nah, permainan itu ini nama permainannya papan refusi. Nah, tadi kita sudah belajar bersama bahwa relasi itu apa dan fungsi itu apa. Nah, jadi karena tadi Bapak sudah menanyakan bahwa anak-anak semua sudah paham, dan di sini kita coba bermain game. Contohnya di dalam sebuah kelas memiliki 4 orang siswa dengan hobi yang berbeda-beda, dan ada satu orang siswa yang memiliki dua hobi. Nah, pernyataannya begini: Umbu menyukai sepak bola, Lionel coba catat. Ya, Pak. Oke, Umbu hobinya sepak bola. Sudah, Pak. Lionel hobinya bermain catur sama bermain gitar. Sedangkan Mima itu sendiri hobinya bermain gitar. Ananda hobinya badminton. Nah, ini kita coba bermain di relasi dulu, nanti baru kita bermain di fungsi. Di sini coba tentukan
tentukan relasi dari umbu. Ayo, satu orang coba maju yang bisa kerjakan. Karena sesuai dari pengertian relasi itu sendiri tadi, bahwa dijelaskan relasi adalah hubungan antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Ayo, tentukan relasi dari siswa yang bernama umbu. Cara bermainnya itu hubungkan tali yang berada di himpunan A ini dengan anggota-anggota yang terdapat di himpunan B. Nah, umbu tadi sesuai pernyataan itu ya. Ayo coba. Oke, tepuk tangan untuk Bunda. Nah, tadi ada lagi pernyataan siswa yang kedua menyukai catur dan gitar. Berarti siswa yang kedua yang maksud itu Lionel. Lionel memiliki hobi bermain catur dan bermain gitar. Nah, ayo coba tentukan relasinya. Ayo maju. Oke, yuk tepuk tangan untuk umbu. Dan Mima memiliki hobi bermain gitar. Ayo coba. Ayo main. Ya, satu lagi untuk di bagian relasi itu sendiri. Ananda memiliki hobi bermain badminton. Ayo, satu. Ayo. Oke, nah, di sini terbukti bahwa relasi itu adalah hubungan dari anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Nah, sudah paham kan relasi itu apa? Oke. Nah, sekarang kita lanjut di fungsi. Tadi kita sudah belajar tentang fungsi itu apa. Sebenarnya tidak jauh beda juga dengan dengan relasi itu sendiri. Nah, tapi di sini yang membedakan bahwa di fungsi itu sendiri di anggota yang berada di himpunan A, dia hanya memiliki satu anggota di himpunan B. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ada nama ibu kota negara dan negara itu sendiri. Coba tentukan sama juga tentukan relasi dan fungsi dari negara itu sendiri. Nah, di sini sama juga tadi dengan penjelasan relasi itu sendiri, tapi hanya condongkan kepada salah satu anggota yang berada di himpunan B. Di sini Indonesia memiliki ibu kota negara. Ayo, yang bisa Nusantara. Oke. Sama halnya juga dengan relasi tadi. Tali ini kita hubungkan yang bersama anggota yang berada di himpunan B yang bertuliskan Nusantara. Nah, sama juga Rusia. Rusia ibu kotanya apa? Moskow. Oke. Nah, Amerika Serikat ibu kotanya apa? Oke, ibu kota dari Amerika Serikat itu Washington. Nah, dan ibu kota dari Brasil itu adalah Rio de Janeiro. Ini sama juga dengan relasi, tapi yang membedakannya itu lebih spesifik kepada satu anggota di himpunan B. Di dalam fungsi itu sendiri bukan hanya terdapat suatu hubungan saja. Nah, di dalam fungsi itu sendiri masih ada yang dinamakan dengan domain
kodomain, dan range. Nah, yang dinamakan dengan domain, ada yang tahu? Domain itu apa? Daerah asal. Nah, jadi betul. Berarti semua sudah pahami baik-baik materi relasi dan fungsi yang telah dijelaskan tadi. Nah, jadi betul bahwa domain itu sendiri bisa disebut sebagai daerah asal. Nah, yang disebut sebagai daerah asal ini yang berada di anggota-anggota yang berada di himpunan A. Terus ada yang dinamakan kodomain. Nah, kodomain itu apa? Daerah kawan. Oke. Nah, yang dinamakan daerah kawan. Kawan dari anggota-anggota himpunan A terdapat di Himpunan B. Oke, terdapat di himpunan B. Jadi anggota-anggota atau kawan atau hubungan dari anggota yang berada di himpunan A berada tepat di anggota-anggota himpunan B. Ada yang dinamakan daerah hasil. Nah, daerah hasil itu sendiri itu bisa disebut rank. Nah, yang dinamakan daerah hasil, nah ini yang terdapat di himpunan B, itu yang dinamakan dengan daerah hasil. Nah, sampai di sini paham? Oke, karena sudah paham semua, kita coba bermain soalnya. Ini coba bagi dalam 2 kelompok. Ayo, buat 2 kelompok. Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, sekarang kita coba bermain dengan contoh soal minggu lagi. Kalau cara penyelesaian itu gunakan diagram panah juga ya, karena hari ini kita belajar tentang materi relasi dan fungsi, tapi kita menggunakan cara penyelesaian menggunakan diagram panah. Coba dari soal ini. Nanti yang sudah selesai mengerjakan maju di depan ya. Coba jelaskan di depan. Ya, Pak. Oke, setelah ini kalian kerjakan ya. Ya Pak. Dan sudah paham semua. Iya, Pak. Jadi di sini ada soal. Nah, bunyinya begini. Tentukan domain, kodomain, range dari relasi dalam diagram panah ini. Nah, di himpunan A ada bilangan ini, ada angka ini. Dan di himpunan B ada angka 0, 4, 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Nah, di sini kan dari suruhannya itu tentukan domain, kodomain, range. Nah, itu yang disuruh. Nah, ayo coba kerjakan. Jadi kalau ada yang sudah selesai langsung maju ke depan ya. Langsung presentasikan hasil kerjanya. Nanti Bapak juga akan tanya satu-satu. Sudah paham atau belum? Untuk kelompok satunya coba kerjakan yang relasi. Dan kelompok 2 relasi. Maaf, untuk kelompok 1 tentukan domain. Nah, untuk kelompok 2 itu sendiri tentukan yang dinamakan kodomain. Nah, untuk yang lain nanti itu nanti Bapak akan pilih salah satu siswa untuk maju ke depan untuk mengerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Oke. Maju
tulis dan langsung presentasikan di depan. Jadi sini yang dinamakan domain itu atau daerah asal, contohnya 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ini yang terdapat di himpunan A. Bagaimana yang lain? Sudah tepat yang teman kita kerjakan di depan yang disebut domain menurut Lendra itu adalah angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Tepat? Gimana? Sudah tepat? Tepat, Pak. Oke, ayo coba berikan untuk kelompok 2. Tentukan domain dari Lendra varian. Ayo, maju. Oke, di sini mungkin yang disebut yang pertama adalah himpunan B dari 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah, Pak. Sudah tepat atau belum? Sudah, Pak. Tepat, Pak. Yakin ini sudah tepat? Sudah, Pak. Yakin, Pak? Ulang. Apakah ini sudah tepat? Masih salah, Pak. Salahnya di mana? Ayo coba bangun. Ini Bapak Kos ya? Iya, Pak. Oh, bagaimana? Ini sudah tepat atau belum? Yang kedua salah, yang kedua salah. Yang kedua salah. Sudah tepat? Salah, Pak, yang kedua, Pak. Ayo coba. Yang benar yang di mana sih? Ayo coba maju ke depan. Karena kembali lagi pengertian domain itu apa? Jadi kita bisa menyapa di sini. Ya, Pak, untuk sambung kita saya, untuk domainnya sesuai konteks yang diberikan. Himpunan B. Dan di mana di situ ada dari 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalnya untuk di bawah salah karena tidak sesuai dengan himpunan B. Mungkin itu adalah saya, Pak. Dari koleksi. Nah, jadi yang dilihat itu dari sini dulu ya, dari himpunan A. Bukan langsung ke sini saja. Atau bagaimana? Di sini bukan yang dilihat itu bukan dari duluan dari ini ataupun macam ini tadi ya. Ini 0, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, yang disebut sebagai domain tadi itu terdapat di daerah mana? Di himpunan B. Tadi Okta menuliskan bahwa yang disebut sebagai domain itu 0, 4, 6, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sebenarnya ini sudah benar, cuma ada sedikit kekeliruan. Nah, antara domain dan kodomain sudah paham kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kita lanjut rank lagi. Nah, rank itu apa? Daerah. Itu kan rank dari diagram pada yang ini, yang ada di depan ini. Saya minta salah satu siswa coba beri, ayo tentukan
ini sudah dapat yang dinamakan rank menurut Brian itu ada di angka 0, 4, 6, dan 7. Apakah sudah dapat? Dapat Pak. Oke, ayo berikan aplaus dulu untuk Brian. Bagaimana sampai di sini? Materi relasi dan fungsi itu menyenangkan tidak? Menyenangkan Pak. Oke, berarti semua sudah paham ya tentang materi relasi dan fungsi. Ya. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dan sampai berjumpa kembali di minggu depan. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, nah tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan doa dan agar kita mendapatkan tuntunan dan kenyataan dari Sang Pencipta. Mungkin saya minta salah satu siswa untuk maju ke depan pimpin kita dalam doa. Ya, tunggu. Ya. Ya, lebih baik mungkin kita berdoa bersama dari masing-masing. Berdoa, pulang. Berdoa selesai. Oke, jadi baik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini dan semuanya sudah paham akan materi